dari petak-petak lebih dari 16 juta hektar, Indonesia menjadi penghasil sawit terbesar di dunia. Melalui pengelolaan yang berkelanjutan, bukan hanya berkontribusi terhadap devisa negara, tetapi juga pada kualitas hidup warga. Ini kisah mereka. Saya menjadi transmigrasi ini tahun 89 dari Kediri, Jawa Timur, ikut transmigrasi. Awalnya memang saya tidak tahu kalau saya harus jatuh di kelapa sawit. Dulu kami ini memang sangat miskin sekali. Rumah tidak punya, tanah tidak punya. Ikutlah transmigrasi 89. Waktu kami tahun 89 itu jadi petani kelapa sawit itu memang sangat susah sekali. Makan aja susah pada zaman itu. Kita membuat kebun, mau menjualkan hasil kebunnya kemana itu sangat susah. Jadi kita kalau berkebun itu hanya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sekarang di sini dengan perkembangan wilayah ini, atas keberadaan perusahaan, orang-orang luar juga banyak yang masuk. Akhirnya apapun yang kita usahakan di sini itu bisa menghasilkan penambahan penghasilan kita. Oleh karena itu dari segi ekonomi masyarakat kita sudah mulai meningkat. Saya sebagai anggota Koperasi Sawit Kandis Sejahtera yang berada di Kecamatan Kandis. Melalui program peremajaan sawit rakyat ini tentunya mempunyai wadah. Jadi koperasi itu adalah merupakan wadah daripada petani-petani yang akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitaran daripada lokasi tempat dilaksanakannya PSR tersebut. Jadi koperasi ini adalah merupakan wadah petani yang mana koperasi ini adalah merupakan perpanjangan tangan untuk bekerja sama kepada perusahaan melalui proses kemitraan. Melalui pembinaan-pembinaan tadi ini oleh perusahaan dan juga kelompok, sehingga hasil produksi sawit kami itu sekarang bisa mencapai rata-rata 3 ton per hektar. Nah, tentu ini kan sudah menjadi kira-kira hampir 2 kali lipat dari penghasilan kami sebelumnya. Dengan adanya program ini membukakan pemikiran masyarakat itu tentang pentingnya kita bukan memperbanyak jumlah hektaran lahannya, tapi bagaimana kita memperbanyak meningkatkan hasil produksi dalam hamparannya. Bagi saya, masyarakat transmigrasi, program pemerintah yang berhasil mengentaskan kemiskinan ini adalah transmigrasi fair ini. Jadi memang butuh perjuangan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, pasti butuh perjuangan. Seperti yang kami alami, kami ini dulu memang masih dikelilingi hutan. Pada saat itu memang kalau ada istilah kita ini tadi, kalau nggak mental baja, tidak akan betah tinggal di transmigrasi. Tapi siapa yang betah dan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, nah, kembali kepada kita sebagai masyarakat transmigrasi, kita mindsetnya harus berubah, yaitu kita dulu susah, sekarang kita harus hidup senang, jangan poya-poya. Saya pribadi punya anak 4, yang satu dokter, yang satu S2 hukum, yang satu S1 hukum, dan ini yang paling kecil juga sedang kuliah di UI Jogja juga ngambil hukum. Nah, yang 2 ini cewek. Nah, ini cewek ini sudah PNS, dan yang cowok ini sekarang ini sudah selesai kuliah, saya bimbing dia. Kalau di desa, sosialnya masih tinggi, kita hidup di desa. Inilah kita, makanya kita betah hidup di desa. Kalau kami di desa enggak, ada yang sakit kita tahu. Ada yang pesta nyunatkan anaknya, ngawinkan anaknya kita tahu. Nah, kami motong lembu sama, kan enak kita. Budaya-budaya itu kita budayakan di sifat sosialnya. Dan rasa kekeluargaan, kekompakan, gotong royong juga di sini bagus. Meningkatnya kualitas hidup warga berkat kemitraan dengan perusahaan kelapa sawit tidak hanya soal ekonomi dan pendidikan, tetapi juga turut mendorong kelestarian budaya dan lingkungan. Untuk keberadaan budaya yang ada di desa ini, saya di dalam kapasitas Kepala Adat Besar Dayak Kayan Kenya, bahwa untuk keberadaan seni budaya kita sebagai masyarakat adat ini, itu sampai kapanpun tetap kita pelihara, tetap kita pertahankan. Secara otomatis ini bagian dari bagaimana kita memelihara lingkungan kita semua. Dengan itu tadi kita bisa mengajarkan budaya lokal ke anak. Sekarang kita Gen Z ya,
itu perlu adanya kita memang diajarkan atau biar tahu tentang pelestarian budaya ini, supaya tidak hilang budaya itu tadi. Harapannya tentu saja terus dilestarikan, terus membudaya. Yang namanya kita budaya sini, kita harus tetap melestarikan apa yang sudah kita miliki, kita kenalkan sama orang lain, kita tunjukkan apa yang udah kita punya. Jadi harus tetap lebih berkembang lagi ke depan. Sekarang koperasi-koperasi yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan perkebunan hebat-hebat sekarang. Kontribusinya nyata. Perusahaan-perusahaan perkebunan kepada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar kebun. Kisah mereka telah membuktikan bahwa keberadaan perusahaan kelapa sawit di Indonesia tidak hanya menyumbang devisa negara, tapi juga berhasil mendorong kesejahteraan warga. Mari kita sama-sama dorong kelapa sawit agar sawit itu tetap terjaga dengan baik dan sustainable, berkelanjutan, supaya apa-apa yang menjadi permintaan dunia bisa kita penuhi.